Embaran Baca Cerita dimanapun kamu berada, kembali lagi di podcast Embaran Baca Cerita. Tentunya kembali lagi bersama Bunga Kutanggas di sini, dan hari ini Bunga tidak sendiri. Dan sebelum Kutong sapa Kutong penarasumber, hari ini Kutong sudah kembali ke studio karena kemarin sempat podcast di kafe langganannya tim Embaran Baca Cerita. Oke, langsung saja Tong sapa kira-kira narasumber siapa yang sudah ada di hadapan Bunga. Halo Kakak. Hai. Gimana guys, kabarnya? Baik, puji Tuhan. Bunga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Toleransi yang tinggi ya. Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kakak yang ada di hadapan Bunga yang sangat menyala ya hari ini dengan kepangan rambut yang luar biasanya merupakan Kak Gerson. Jadi Kak Gerson ini merupakan owner GE English Course. Oke, Bunga terlalu pandai bahasa Inggris, jadi langsung tanya saja apa arti dari GE English Course itu. Oke. Tapi sebelum itu Kak Gerson perkenalan dulu. Iya. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Gerson Sitanggang dan saya adalah owner dari GE English Course. GE English Course adalah tempat kursus bahasa Inggris yang terbuka bagi semua usia. Pokoknya dari SD sampai perguruan tinggi, yang sudah lulus perguruan tinggi juga kalau mau mengasah kemampuan bahasa Inggris boleh gabung dengan kami. Yang sudah kerja juga boleh. Oke. Ini satu udah bilang lempar tali nikah. Biar ini tagai gitu tuh. Karena juga ini bahasa Inggris kurang-kurang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi kalau kamu sering duduk di satu tungku tiga batu, terus ada anak-anak kecil-kecil yang biasa pidato pakai pidato bahasa Inggris pakai speakers ya. Iya. Nah, itu muridnya Kak Gerson. Luar biasa sekali ya, Kak. Oke, mungkin sebelum Tong lanjut, kalau di media-media lain tuh biasanya tersorot ke anak-anaknya. Sekarang harinya Tong kulik nih tentang gurunya. Perjalanan jauh sampai bisa bangun sebuah GE English Course. Oke, mungkin Kak Gerson asal mana? Saya campuran Batak Papua lah. Batak Papua. Siapa yang Batak? Bapak dong. Bapak yang Batak. Bapak Batak. Mama dari Inanwatan. Inanwatan itu bagaimana? Bagian-bagian Sorong lah. Oh, Sorong. Oke. Jadi memang Mama Sorong ya? Papua bisa katakan. Oke. Pernah kan ya? Tapi Labeva. Lahir besar Fakfak. Labeva. Nenek juga dari Fakfak. Oh, nenek Fakfak. Nenek dari Karas. Jadi ketemu semua Labeva. Oke, luar biasa. Sekolahnya berarti dari SD sampai kuliah? Dari SD sampai SMA di Fakfak. Alumni SMA? SMA Semansa. Oh ya, sudah tahu sih. Oke. Terus kuliahnya di? Kuliah di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Di Jakarta? Oke, luar biasa. Selesainya tahun berapa itu? Selesai 2022, tapi wisudanya di 2023. Oke, sebelum Tong cari tahu kenapa sampai bisa bangun GE English Course, mungkin ketertarikan bahasa Inggris itu dimulai dari kapan? Dari SD atau SMP? Sebenarnya ketertarikan bahasa Inggris sendiri dimulai dari SD sebenarnya. Awal mulanya itu karena apa? Ada cerita yang spesial di balik itu? Mungkin dengar lagu kah atau nonton film kah? Baik, jadi waktu saya SD ini memang terpapar dengan konten-konten bahasa Inggris. Oke. Konten-konten bahasa Inggris. Oh, diperbiasakan? Bukan diperbiasakan tapi terpapar begitu. Okay. Pokoknya jalan ada dengar lagu. Waktu itu juga memang lagi hits lagu-lagu Eminem, Saikoji itu kan dong pakai bahasa Inggris. Nah, jadi memang mulai tertarik dari situ, cuma mungkin ketertarikannya masih 10% lah. Masih tidak terlalu tertarik. Kemudian masuk mulai nonton film-film bahasa Inggris. Salah satunya film Harry Potter tuh. Oh iya, oke. Harry Potter semua seri saya nonton. Wih, luar biasa. Jadi memang ketertarikan pas di Harry Potter itu memang meningkatkan ketertarikan bahasa Inggris dari Harry Potter. Kemudian semakin berkembang ke SMP, sempat ikut kursus bahasa Inggris juga. Oh, pernah kursus? Pernah kursus. Di mana juga. itu kalau boleh tahu? Kalau tahu Pak John Rawulu di SMP Don Bosco, nah dulu saya kursusnya di situ. Oke, mungkin teman-teman ada yang tahu. Jadi di situ malah tambah ketertarikan lagi. Dari situ masuk SMA. Di SMA itu kurang terlalu terpapar dengan bahasa Inggris. Iya, dengan bahasa Inggris. Jadi udah mulai redup lah. Ya, redup. Mulai redup, tapi dari SD sampai SMP ini sudah apa ya orang bilang sudah mendarah daging. Lumayan masuk lah begitu, lumayan masuk. Ya, dari situ kuliah ambil jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris. Oh iya, oke, luar biasa. Jadi kuliah itu kemarin jurusan sastra Inggris. Sampai bisa bahasa Inggris. Iya. Speak English semua. Mengerti kalau orang bahasa Inggris sama kakak. Ini sekali apa namanya? Kayak merasa luar biasa sekali kalau udah bilang apa ya?
bagaimana ya? Kagum kalau lihat orang bisa speak English satu baku lempar satu bahasa, saya kagum sekali sih, luar biasa. Oke, sekarang awal mula cerita kenapa sampai kakak tuh bisa bangun GE English School gitu. Pasti kan di luar dulu kuliah, kenapa sampai kakak bisa ada niat balik ke Fak-Fak terus bangun kelas les itu? Jadi sebenarnya waktu saya kuliah 2019 itu sempat pergi ke kampung Inggris di Pare. Kalau pernah dengar? Ya, saya pernah dengar kampung Inggris. Di Pare itu ada sebuah tempat namanya Kampung Inggris. Tempat itu awalnya kampung. Pokoknya tidak ada orang yang pergi ke situ, ke Pare ini. Tapi semenjak ada Kampung Inggris, Pare ini jadi terkenal. Karena? Pokoknya karena dong melihat bahwa di situ sebuah kampung, desa lah gitu, desa terpencil. Tapi di situ orang mulai bahasa Inggris dari situ loh. Oh, jadi orang-orang sana bahasa Inggrisnya kental. Kalau di Bali kan wajar lah karena banyak turis ke sana. Iya, secara tidak langsung dong harus belajar bahasa Inggris supaya bisa hidup. Sementara di Pare ini tidak ada bule yang ke sana. Tapi kok dong bisa meningkatkan dong kemampuan bahasa Inggris masif itu. Luar biasa. Jadi banyak orang pergi ke Pare untuk belajar bahasa Inggris. Hal ini kan tidak hanya buat kursusan di sana dapat uang, tapi pemerintah juga dapat keuntungan dari situ. Iya, betul. Jadi sempat ke Pare, kemudian belajar di sana, lihat cara mereka mendirikan kursus. Kemudian pokoknya saya melihat perputaran ekonomi di Kampung Inggris yang sangat bagus. Setelah itu saya kembali ke Jakarta. Dan setelah kuliah memang ada teman-teman yang ngajak untuk ayo kembali ke Pare lah, ketemu sama-sama di Pare sini, daripada kok kembali ke Fak-Fak ngapain, di Papua ngapain. Pasti nanti kok kemampuan akan menurun lagi kalau kembali ke Papua. Jadi mending ke Pare saja, gabung dengan kita. Terus saya diskusi dengan mama bilang kembali ke sini saja. Ada kemampuan gitu kembali bangun adik-adik di sini. Nah, akhirnya hal itu yang buat saya kembali ke Fak-Fak. Oke. Jadi di atas permintaan orang tua juga dan segala pertimbangan. Akhirnya kembali ke Fak-Fak. Kembali ke Fak-Fak itu sekitar tahun berapa? Kembali ke Fak-Fak 2022, terus 2023 saya balik ke sana untuk wisuda. Oke, 2023. Terus balik ke Fak-Faknya lagi 2023 sudah. Jadi cuma untuk wisuda sah. Wisuda terus balik lagi. Oke, luar biasa. Dan pas balik di Fak-Fak langsung bangun GE English Course atau belum? Balik itu belum. Sa 2024 baru bangun GE English Course. Oh, jadi ini baru, ini bisa dikategorikan baru setahun lah. Luar biasa, tapi anak-anak murid ini keren-keren sekali, kadang speak beberapa kali juga sempat jadi narasumber ya. Jadi teman-teman kalau tahu Bunga kan bukan cuma kerja di sini. Nah, biasa di satu tempat kerjanya Bunga lagi di sana itu biasa undang Kak Gerson itu selalu jadi tamu rutin setiap Jumat, tapi tidak setiap Jumat juga. Kalau ada Jumat-Jumat yang memang tanggal yang pas, biasa dijadikan narasumber ya. Dan itu gonta-gantik, sudah lumayan lama juga ya, jadi sering jadi narasumber terpanggil. Dan biasa di sana cuma terfokus ke anak murid saja. Kali sini tong kulik tentang dia punya pemilik juga nih. Oke, boleh diceritakan kakak, apa yang memotivasi sampai bisa bangun GE English Course? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi saya setelah kembali ke Fak-Fak, saya lihat bahwa bagaimana bahasa Inggris di Fak-Fak itu belum jadi sesuatu yang penting gitu. Betul sekali, betul. Nah, jadi ketemu melihat bahasa Inggris itu masih sebatas mata pelajaran di sekolah. Betul. Bahkan ada yang benci bahasa Inggris. Yang ini yang duduk depan kaget. Sampai sukarnya baru sadar kalau ternyata bahasa Inggris itu penting. Jadi, itu yang saya lihat. Saya lihat bahwa di Jakarta nih bahasa Inggris sudah jadi kebutuhan. Pokoknya sudah jadi kebutuhan lah. Kalau ketemu tahu bahasa Inggris itu parah di Jakarta, ketemu fatal. Dibilang ngampung gitu kan. Bukan cuma kampung, kita mau kerja susah. Oh iya. Susah, pasti susah. Nah, saya melihat dari situ, terus saya kembali ke Fak-Fak, saya lihat bahwa di Fak-Fak ini lebih parah sekali, lebih jahat lagi. Lebih buta lah ya orang Fak-Fak bilang. Lebih bahaya. Nah, jadi saya coba untuk menerapkan teori-teori dari kampung Inggris. Pokoknya sapu ilmu semua saya kasih keluar. Luar biasa. Pokoknya apa yang saya belajar di kampung Inggris, apa yang saya dapat di kuliah, saya coba untuk salurkan kepada adik-adik di sini. Adik-adik di Fak-Fak lah. Awalnya cuma kumpul anak-anak GE English Course dari
sekitaran Torea situ, sekitaran Torea yang mulai bergabung, kemudian kursus, ketong coba latihan, ternyata banyak yang ikut bergabung. Berminat. Ya, puji Tuhan banyak yang ikut bergabung, akhirnya ketong coba untuk buat kegiatan di Jalan Baru waktu itu. Nah dari situlah orang mulai tambah pantau kita lah. Tambah banyak yang mulai Tambah berminat. banyak lagi yang berminat, puji Tuhan. Oke, luar biasa. Jadi memang kakak punya motivasi utama ini adalah kakak melihat bahwa di Fak-Fak sendiri memang ketertarikan masyarakat terhadap bahasa Inggris itu masih sangat-sangat kurang. Bahkan kadang tuh cuma dianggap sebagai sebatas mata pelajaran saja. Ternyata ketika dibandingkan dengan kota-kota luar, terutama kota-kota besar seperti Jakarta, bahasa Inggris itu sangat penting. Sangat penting. Dari situlah kakak sampai dengan sekarang ya bangun GE English School. Sekarang ini anak murid sendiri di sana seberapa banyak? Anak murid FYI ketemu kelas ada 4. Oh ya, boleh dijelaskan dulu kelas-kelas itu maksudnya bagaimana nih? Kelas di lewat English course usia ini ada 4. Ada kelas A, B, C, D. Oke. A, B, C, D. A dengan B ini fokus ke SD SMP. SD SMP. Kalau A ini dong pu materi sudah lebih jauh lah. Dong su belajar sudah lebih jauh. Sedangkan B ini yang memang dari dasar sekali. Jadi kalau memang mau gabung ke English course terus belum pu dasar apa-apa di bahasa Inggris, bisa gabung ke kelas B. Tapi kalau memang sudah ada dasar bahasa Inggris, su bisa speak patah-patah, langsung gabung ke kelas A. Terus kelas C ini untuk SMA, fokus ke SMA. Jadi dong tidak hanya fokus ke speaking, tapi materi-materi SMA juga ketong bahas di situ. Materi pelajaran. Materi pelajaran. Kemudian kelas D ini ketong fokus ke yang kuliah atau yang mau tes. Nah, sementara ada yang mau tes polisi, jadi dia gabung ke English course untuk persiapan dia untuk tes polisi. Oke, luar biasa. Berarti kalau saya gabung ini di mana nih? Mungkin kelas B, KP? Kelas D. Oh, bukan B. Dari nol sekali soalnya nih. Jadi memang saya juga ada niat gabung teman-teman, karena saya yakin setelah lulus kuliah ini pasti sangat-sangat butuh bahasa Inggrisnya, sangat butuh sekali. Kemarin jujur saja semester 3 saya punya bahasa Inggris C. Itu merupakan salah satu nilai yang merah selama saya kuliah dari semester 1 sampai semester 6 ini. Jadi memang kalau mau dibilang mau ubah ya sangat ada niat untuk mau ubah, tapi sebelum itu kayaknya nanti selesai KKN lah baru harus sebelum turun perbaikan nilai gitu. Gabung sedikit dulu tuh, speak sedikit. Oke, jadi untuk teman-teman mungkin ada yang baru baca cerita yang mau gabung nih ke GE English Course. Itu Scores kan? Course. Itu artinya apa? Course. Yes, Oke. Mantap. Isu bisa nih. Oke. Itu artinya apa? Oke, itu kayak kursus begitu. Oh, kursus. Oke. Saya merasa buta sekali kalau bicara bahasa Inggris ini. Harus ketemu belajar lah. Kalau ketemu mau terus buta kan sampai kapan? Betul sekali. Untuk anak murid jumlahnya keseluruhan semua dari kelas A sampai kelas D. Oh, jumlah keseluruhan mungkin sekitar 30-an orang. 30-an. Banyak itu. Satu kelas lebih. Baru kakak sendiri yang ngajar? Sendiri. Sampai sekarang belum ada bantuan tenaga? Belum ada helper. Belum ada tenaga bantuan, jadi masih saya sendiri yang handle 4 kelas itu. Tapi ada niat untuk karyawan? Tidak ada karyawan, tidak? Ada niat karyawan sih, tapi mungkin saya lebih lihat ke, kalau misalnya ada yang mau bantu saya lebih lihat ke depo skill dulu gitu. Oh, skill dulu. Sama tidak nih sama guru nih? Tidak, maksudnya yang ketemu bisa diandalkan lah. Karena kan penyaluran ilmu ya pastinya harus ilmu yang betul-betul valid. Kalau untuk teman-teman Embaran, siapa tahu ada yang mau gabung nih kakak, caranya gimana? Oke, kalau ada yang mau gabung nanti cari di GE English Course di Instagram. GE English Course, kemudian teman-teman follow terus DM, nanti kita ngobrol banyak lah di DM. Oke. Tentang bagaimana pembagian harinya, kursusnya jam berapa, semua teman-teman bisa langsung saja hubungi ke adminnya. Di Instagram, Facebook juga ada? Instagram, Facebook di Girex atau Gerson Sitanggang. Oke, luar biasa. Oke, mungkin ada cerita lucu atau satu pengalaman yang tidak pernah Kak Gerson lupakan selama ngajar sampai dengan sekarang, atau selama kuliah belajar bahasa Inggris sampai dengan sekarang? Ada? Pengalaman sih yang tidak terlupakan ya? Yes. Nah ini yang saya mau share di Embaran Bacarita. Jadi tadi kan waktu SMA kan saya sempat down kan, tidak terlalu fokus ke bahasa Inggris ya. Karena pas masa-masa SMA juga yang kepala-kepala angin gitu. Ketong termasuk yang hilang-hilang dari SMA negeri.
Jadi tidak terlalu fokus ke pelajaran lah. Pokoknya saya bodo amat lah, yang penting saya lulus. Yang penting lulus, betul. Pikiran dulu kan begitu. Jangan kan laki-laki, perempuan selalu 4 pagar. Kalau bahasa Inggris saya kayaknya masih suka begitu. Kalau masuk masih suka, tapi kalau matematika pas masuk loh, aduh ibu saya kayaknya sakit perut, saya hilang. Jadi saya tidak terlalu fokus ke pelajaran. Tapi pas selesai ujian nasional, kita dulu masih ujian nasional. Selesai ujian nasional, lulus, terus dong baca nilai kan, baca nilai kelulusan. Ternyata begini, saya pun nilai kelulusan itu paling tinggi. Iya. Jadi saya sendiri shock, guru-guru shock, sama teman-teman juga lebih shock. Karena masa ketemu bolos sama-sama, baru kok nilai lebih tinggi dari ketemu bagaimana. Nah jadi yang bikin saya nilai tinggi itu dari saya nilai bahasa Inggris. Saya nilai bahasa Inggris itu yang buat saya tinggi. Dari situ pergi kuliah saya masuk ke jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris. Saya ini sebenarnya pas masuk itu ada rasa percaya diri lah. Pede. Kan bisa nilai tinggi nih SMA negeri. Ternyata masuk di ketong punya angkatan, ternyata saya yang paling belakang lah. Orang bilang pokoknya paling bodoh sudah satu angkatan itu saya. Jadi ada 3 orang, saya, terus ada teman 2 lagi. Ya, Yohanes Renaldi dan Petrus. Jadi kalau kamu 2 nonton, harap mengingat ketong ke masa-masa itu. Ketong 3 tuh paling bodoh lah satu angkatan itu. Pokoknya dosen bicara apa, ketong 3 bilang, ini dong bicara apa sebenarnya. Belum paham sekali. Ketong masuk itu sudah diharuskan pakai bahasa Inggris. Sedangkan ketong 3 ini memang buta total ini. Jadi pas dosen bicara awal-awal itu saya mulai perhatikan, yang lain ini serius. Saya lihat, oh ada satu nih. Ada satu yang mulai lihat-lihat, saya bilang, ini Sabtu mana nih. Lihat, satu lagi mulai garuk-garuk, saya bilang, oh 2 ini Sabtu mana. Sudah kita mulai bicara-bicara lah, dan 2 bilang, kayaknya ketemu 3 nih, kayaknya tertinggal sekali nih. Sampai ada satu waktu begini, dosen bagi kasih tugas, terus suruh ketemu cari kelompok sendiri. Buat kelompok sendiri lah. Satu kelas ini, satu angkatan ini semua dong buat kelompok sendiri. Ketong 3 dong tak mau terima ketong di kelompok manapun. Ketong ke kelompok sini dong, aduh minta maaf sepenuh. Ketong sudah tambah sudah, dong tidak bisa sepenuh ini. Ke kelompok sana sudah. Ketong putar-putar, semua tak mau terima ketong 3. Akhirnya bikin kelompok sendiri. Akhirnya ketong 3 buta huruf ini bikin kelompok sendiri. Bikin kelompok sendiri, cari materi dari jurnal bahasa Inggris, terus ketong buat presentasi, ketong presentasi depan. Ketong 3 suka bilang, kayaknya ketong mati sudah ini. Bagaimana? Akhirnya saya bilang, ketong tidak bisa begini-begini terus, harus ketong belajar lah. Kalau ketong tidak tahu, harus ketong belajar. Akhirnya ketong belajar, ketong presentasi. Kebetulan ada teman satu yang memang sangat luar biasa, berdedikasi. Dia ini paling pintar orangnya. Dia nama Pratama. Dia tuh pengajar dari kampung Inggris. Tapi dia cuma SMA saja, tapi dia cuma mengajar di kampung Inggris. Nah dia ke UKI ini untuk mau kuliah, untuk cari S1. Dia lihat, saya ini ada semangat belajar begitu, mau tahu saja, tapi bingung begitu mau belajar dari mana. Akhirnya dia yang kasih belajar saya, dia bilang, mari sini, ketemu 2 belajar. Dikasih belajar saya bilang, sudah kalau ketemu 2 habis belajar, kemudian saya beli kau makan. Dia bilang, sudah terus saya beli makan, kalau kau traktir saya begitu, saya sudah mau ajar kau lah. Saya bilang, sudah. Jadi kasih ajar satu gratis itu. Gratis. Luar biasa memangnya. Pokoknya materi-materi apa diajar saya terus. Ajar aja, saya bilang, tidak bisa saya kalau bodoh begini nih, orang tidak mau main dengan saya. Apalagi satu angkatan ini dong ambis semua. Anak-anak ambis semua satu kelas itu. Baru saya dari fak-fak yang memang gila begini. Buta betul punya nih. Buta satu, tara ambis lagi. Baru tiba-tiba kau masuk di kumpulan orang-orang ambis semua. Langsung kayak minder sekali tuh. Don tidak mau main dengan kau lah. Supaya malas, ambis saya mau main dengan kau. Akhirnya saya berusaha untuk belajar, saya berusaha untuk ambis. Akhirnya saya bisa. Belajar sampai bisa, sama malahan terpilih sebagai salah satu perwakilan UKI untuk ikut NUDC 2021. 2020 tapi COVID ketong batal, masuk ke 2021. Luar biasa sekali. Itu kakak butuh berapa lama itu untuk belajar sampai bisa fase? Untuk belajar itu sampai fase fase itu kayaknya saya perlu 2 tahun lah. 2 tahun? 2 tahun. Luar biasa ya. Tapi 2 tahun itu bukan yang, pokoknya 2 tahun itu siang malam lah. Bukan ada kerjaan lain, belajar.
Waduh, kayaknya Hatra bisa begitu deh. Bisa, Ternyata bisa, berapa bisa, tahun bisa, ini. bisa. Bisa, Luar pasti biasa. bisa. Berarti memang atas bantuan kakak temannya dari Atas kampung. bantuan teman juga, terus Baru yang 2 orang itu teman- Petrus dengan siapa tuh? Petrus dengan itu jadi sapu murid. Oh iya, Nah, jadi saya kakak ngajar setelah berdua. bisa kakak jadi berdua. Luar biasa. Kakak Petrus dengan siapa nih? Petrus dengan Aldi. Kak Petrus dan Kaldi dimanapun kamu berada, halo. Sang guru sudah buka les di Fakfak kamu kapan? Harus. Harus dong. Yang harus. Aldi ini mau join ke saya punya kursus. Oh iya, mau jadi tenaga pendidik juga. Dia mau belajar Dia? di saya. Oke, sudah terima Pak Aldi, menambah ilmu tahu luar biasa. Untuk Kak Petrus sendiri? Petrus sendiri ketemu hilang kontak. Hilang Petrus. kontak. Siapa tahu mungkin lewat lah video yang Iya. barang di Depo Beranda Iya, toh. iya betul. Ih, betul. ini apa teman ini? Iya. Jadi cerita saya kapan nih nonton? Oke, Kak Gerson, untuk sekarang lokasi G English course sendiri itu di mana? Di Torea ya? Iya, ketemu berlokasi di Kapartutin. Oh, di Di Kapertuti. Kapartutin. Cakar bongkar nanti ada jalan masuk itu ikut masuk saja. Oh, oke. Saya kemarin sempat dengar juga katanya di sana tuh ada hukuman, ada zona zona yang harus menggunakan bahasa Iya. Inggris. Terus kalau tidak pakai bahasa Inggris ketahuan bakal dihukum. Iya, iya. Itu dapat ide begitu dari mana? Oke, jadi ide ini tuh saya dapat di kampung Inggris. Oh, kamu Saya dapat di juga. kampung Inggris. Jadi kalau teman-teman, saya dapat beberapa teman-teman anak-anak Fakfak juga di kampung Inggris waktu itu. Nah di sana itu memang ketong pakai itu area bahasa Inggris di sana. Kalau di sana sendiri, kalau misalnya ketong ketahuan pakai bahasa Indonesia itu ada yang kena hukuman. Hukuman itu mungkin ketong dapat suruh pidato lah di pinggir-pinggir jalan gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Fakfak ke sana terus lihat ada orang yang baterai-baterai di pinggir jalan itu kasih biar saja, itu udah ada dapat hukuman. Oke. Lu baterai-baterai pakai bahasa Inggris, pokoknya kau cerita apa kah, kau mau kritik pemerintah atau kau mau kritik sesuatu terserah kau. Intinya pakai bahasa Inggris di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi orang lewat itu orang lihat-lihat bisa awalnya ada apa hukum, bisa juga malu kah. Iya. Baterai-baterai buat teman-teman don datang baru rekam-rekam Itu ini kan lihat begini. So kayak malu tapi dari situ bikin saya percaya diri pakai bahasa Inggris. PD sampai PD, dengan sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang terapkan di murid-murid. Mm. Ih, luar biasa. Tapi kamu harus dengar. Mungkin suatu hari ini datang bawa anak murid boleh. Iya. Yang kemarin yang kecil itu dia mama dia speak bahasa Inggris, saya geleng-geleng kepala. Lidah kayak tara belepotan. Saya kalau bicara begitu mungkin Iya, memang ketong karena ketong susah bahasa Inggris ini karena ketong pu bahasa dengan bahasa Inggris ini memang beda tuh. beda. Ketong pu bahasa ibu bahasa Indonesia. Terus bahasa Inggris ini bedanya karena ketong pu pembagian waktu pertama tidak ada toh. Kayak ketong bilang saya pergi ke pasar hari ini misalnya, saya pergi ke pasar, terus saya pergi ke pasar kemarin. Itu tetap sama tuh, dia bentuk kata kerja pergi tetap pergi. Tapi kalau di bahasa Inggris kan I go to the market, itu ketong bicara sekarang, konteks yang sekarang. I went to the market itu berarti yang kemarin, itu sudah di masa lalu. Jadi dari go udah berubah jadi went. Nah itu perubahan itu kan tidak ada di bahasa Indonesia, jadi itu agak bikin repot juga. Betul. Terus misalnya ada teman tanya, "Woi, kok di mana?" "Asa di rumah sakit ini." Oke. Nah, di rumah sakit itu sendiri beda. Kalau ketong pakai at dengan in. Kalau at berarti ketong kunjungi orang gitu lah di rumah sakit. Tapi kalau ketong bilang in berarti saya ada celaka, saya ada masuk rumah sakit. Saya ada gitu. sakit, saya di rumah sakit. Oke. Nah, jadi perbedaan itu yang bikin ketong agak susah. Agak susah. Paling susah tuh baca sih bicara. Itu yang paling sulit sekali. Iya, betul juga yang tadi Bunga bilang, ketong kebiasaan itu yang susah. Ketong mau membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu yang susah. Terutama lingkungan toh. Lingkungan. Karena di sini kita berbahasa Inggris sedikit. Betul. Paksa Inggris apa makan sagu ya? Iya, betul. Itu paling sakit Maksudnya kan. ketong makan sagu terus ketong tak bisa. Kenapa Ji? Iya, ngampung banget. Bercanda ya, terbilang ngampung. Betul. Oke, mungkin kita mau coba sedikit KP. Kakak Boleh. bisa speak English sedikit dengan saya, tapi kalau saya tertahu berarti sudah aku kasih tahu dia bahasa Indonesia. Boleh, Oke. boleh. Bicara apa saya terpapa, tapi jangan aku kasih tahu dia pukul kalau aku ada bicara apa begitu. Oh, maksudnya saya bicara. Iya, oke, dengan saya. Ah. Tapi saya berusaha untuk memahami kakak tuh ada bicara apa begitu. Kalau seandainya saya suruh angkat tangan bendera putih naik begini berarti sudah bisa. Oke, ketong bahas yang Jangan kasih tahu clue. Ngomong saja yang tiba-tiba. simpel-simpel. Simpel-simpel lah, aja. simpel-simpel. Ini tim juga di belakang boleh nih. Iya bisa kalau. Bisa. Tolong coba-coba sedikit toh, karena kan bahasa Inggris ini penting Bisa sekali. kalau abang dong mau. Dong mau join. Bisa, Oke. So Bunga, how's your day today?
Oh, itu tentang keadaan hari ini bukan? Yes, mantap. Oke. Oke, tapi Ha belum bisa jawab sih, Ha belum bisa jawab. So pokoknya Bunga jawab pakai bahasa Indonesia sih. Baik, alhamdulillah baik. Okay, good. So after this, where will you go? Enggak, no. Saya tidak bisa. Oh, itu belum paham. Will you go to your college after this? Bendera putih naik. Sudah tutup kamera. Selesai. Oke, luar biasa sekali Kakak. Luar biasa sekali. Kalau untuk orang tua sendiri punya tanggapan mengenai Mama dan Bapak? Yes. Mama dan Bapak senang sih karena sapu ilmu tidak sia-sia begitu, tidak terbuang sia-sia. Sabar bentar. Kakak ini berapa bersaudara? Tunggal. Oh, tunggal. Oh, oke. Mohon maaf, lanjut. Oke, jadi Bapak dan Mama sangat senang karena sapu ilmu tidak terbuang sia-sia begitu. Saya bisa bermanfaat untuk orang bisa lain. Pergunakan sapu ilmu bermanfaat juga. Terus dengan saya buka G English course ini kayak apa di Kapartut ini tambah rame gitu, tambah rame. Pokoknya orang datang-datang, kadang belum tanya-tanya di anak-anak kompleks tuh, G English course di mana? Terus apa anak-anak kompleks ini di sapu gang itu, saya ajar dong yang simpel, yang dasar-dasar lah. Jadi kalau belum tanya begitu, anak-anak dong bisa kasih tahu tuh. Terus speak pakai bahasa Inggris. Terus pakai bahasa Inggris. Baru kali itu memang buta betul-betul kayak beta langsung bingung di depan gini. Jadi kalau dong mau datang pegang tangan tuh saya bilang pokoknya kan pegang tangan di sapu rumah tuh harus pakai bahasa Inggris. Oke. Anak kecil dong datang pegang tuh saya bilang iyo ada Fanta, Sprite tapi pakai bahasa Inggris loh. Dong pakai? Dong pakai lah. Luar biasa. Motor mau Fanta. Luar biasa. Saya kalau pergi di Kakak Gerson rumah mungkin pas Natal Kak atau ada hajat apa ke sana terus Kak Gerson bilang mesti bahasa Inggris tuh boleh makan saya memilih pulang lapar terapa apa. Pulang lapar saya terapa apa. Luar biasa sekali. Oke Kak Gerson, mungkin harapannya untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten Fakfak. Oke, untuk teman-teman di Kabupaten Fakfak, mari kita lebih melek bahasa Inggris lagi. Lebih melek bahasa Inggris karena bahasa Inggris ini bukan cuma bukan cuma pelajaran di sekolah begitu teman-teman, tapi di dunia sekarang ini, di era sekarang ini kalau ketong bisa bahasa Inggris, kayaknya ketong balabu sih. Iya betul sih. Ketong bahaya. Ketinggalan sekali sih. Ketemu apa-apa sekarang bahasa Inggris, terutama kampus-kampus di Jawa dan sekitarnya kalau mau lulus itu harus ada nilai bahasa Inggris, entah TOEFL. Iya, itu. Gara-gara itu makanya beta mau. Pokoknya kok jurusan bahasa Inggris atau tidak kok lulus harus ada TOEFL. Jadi ketemu yang jurusan bahasa Inggris sebenarnya enak. Ketemu lulus, ketemu TOEFL sudah ada, mau pusing apa. Nah itu jadi selain itu pekerjaan juga. Mungkin sekarang masih beberapa pekerjaan saja yang perlu nilai itu. Tapi di kemudian hari mungkin 5 atau 10 tahun lagi semua kayaknya pakai itu. Yes. Pakai sertifikat TOEFL. Betul. Jadi kok harus bisa bahasa Inggris baru kok bisa kerja. Kalau kok tahu bahasa Inggris bahaya. Bahkan sekarang tuh ini Kakak beasiswa tuh harus ada sertifikat itu. Tes itu bahasa Inggris. Dan di sapu tempat kerja juga ada beberapa informasi yang wajib pakai bahasa Inggris. Nah, itu. Jadi kalau ternyata bahasa Inggris saya bingung gitu. Betul. Terus kalau kok mau misalnya kok penelitian, kok mau akses jurnal-jurnal luar kan kok pakai bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Itu. Jadi dan yang saya lihat belakangan ini kan kemajuan AI ini sudah lebih maju. Betul. AI kemajuan ini sudah lebih maju dan seperti yang ketong tahu bahwa kalau sampai mungkin 2 atau 3 tahun lagi AI masuk di semua lini kehidupan, otomatis kok pakai bahasa Inggris. Iya, betul. Kok pakai bahasa Inggris. Kalau terlalu pakai bahasa Inggris baru mau bagaimana? Toh? Betul. Nah, jadi untuk menghandle hal-hal ini mending ketong mulai dari sekarang. Ketong mulai perbiasakan diri dengan bahasa Inggris. Sebenarnya tidak harus gabung ke English course. Kalau kau bisa belajar sendiri, kau belajar. Kalau kau tahu dia cara belajar, kau belajar sendiri. Malah lebih, kalau kau belajar sendiri terus kau datang ketong bicara-bicara malah bagus. Tapi kalau memang saya tertahu nih saya mau belajar dari mana, kau gabung ke English course. Di sana ketong belajar step by step. Terus ketong fokus yang mau tes, misalnya kau mau tes TOEFL atau kau mau tes apa gitu, bisa ketong coba di soal-soal. Atau memang kau mau fokus di speaking saja boleh. Jadi ketong lebih sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Tapi memang saya pernah coba les sih 1 bulan saja di FE Indonesia, tahu FE Indonesia, Everyday English itu. Pokoknya kayak gitulah. Tapi saya lesnya kan online. Terus kayak menurut saya tuh
mungkin kurang menekankan ya. Jadi karena mungkin online, jadi saya kurang ditekan gitu loh. Iya. Sedangkan saya ini orangnya memang harus betul-betul ditekan. Kayak kok harus bikin ini hari ini, harus selesai. Nah itu baru bisa. Jadi kalau tidak kayak sudah malas-malas. Iya. Akhirnya saya tidak terlalu merasakan perubahan, walaupun ada sedikit-sedikit tapi tidak terlalu merasakan perubahan. Makanya saya sengaja cari nih kira-kira informasi ada les dalam fak-fak biar bisa betul-betul tekan saya nih, harus saya bisa kayak punya target satu hari bagaimana gitu. Nah sebenarnya ada teman-teman yang minta untuk ketemu buka kelas online. Kelas online, salah satunya nih ada teman mahasiswa, dia dari India. Dia mau biasa. ikut kursus, tapi saya bilang, aduh kalau saya buka untuk kau nih teman-teman lain tuh tuntut saya untuk harus buka kelas online. Nah jadi mungkin kita masih perlu waktu untuk buka kelas online. Tapi Luar pasti biasa. dibuka. Tapi pasti buka. Tidak sih, kayaknya saya kalau masuk offline saya biar tiap hari dapat harus offline. Nah, pakai yang rotan fak-fak sana. offline saja. Pakai rotan. Biar tiap hari dapat buku di sana aja tidak apa-apa. Oke, kemudian harapan untuk pemerintah nih, Kak Gerson. Apalagi kan saya lihat beberapa anak yang kemarin tuh kayaknya sudah ada sertifikat ya. Kayak dikasih sertifikat itu sertifikat lomba. Oh iya, yang itu ketemu masih sertifikat lomba, belum. Iya, maksudnya dikasih sertifikat itu sertifikat lomba. Berarti udah pernah juara toh, Iya. wis luar biasa. Mungkin harapan untuk pemerintah ke depannya seperti apa? Baik, saya harapan ada dua sebenarnya. Saya melihat dari Kediri yang tadi saya cerita. Kediri itu dia salah satu pemasukan terbesar dari kampung Inggris. Karena orang dari Jakarta, orang dari Sumatera, Makassar, bahkan Papua ketemu ke Kediri. Dong kursus di sana. Berarti secara tidak langsung dong akan beli makanan di Kediri. Dong akan pakai transportasi Kediri. Yes. Dong akan sewa rumah di Betul. Kediri. Itu jadi pemasukan untuk Kediri. Betul. Itu jadi pemasukan. Jadi biar Kediri tara punya air terjun yang hebat kayak ketorang, tapi dong kampung Inggris. Buah ketong fak-fak, ketong air terjun, ketong alam, kalau tambah ketong ini lagi, waduh. Luar biasa. Luar biasa. Fak-fak aset yang luar biasa. Jadi saya harap mungkin pemerintah bisa lebih perhatikan hal ini toh. Hal ini terus ketong melihat bahwa belakangan ini turis-turis Nah, itu yang saya baru mau bilang sih. Dan yang pandu turis ini masih kurang. Iya. Karena Inggrisnya itu loh, speak Englishnya. Jadi saya lihat bahwa turis-turis ini masuk banyak ke Fak-Fak. Kemarin saya sempat komunikasi dengan salah satu, dia berlayar dari Australia masuk, terus saya hubungi dia. Saya bilang, bisa ke tidak saya anak-anak dari The English Course ini pergi main-main ke kapal. Dia bilang, oh bisa, malah saya senang lagi. Akhirnya saya bawa anak-anak semua ke kapal, kita latihan-latihan speaking di sana. Ya, jadi saya cerita dengan dia bilang memang masih kurang. Dong sempat ke Mas sebelum ke Fak-Fak. Dong lihat, dong pokoknya menyelam, dong lihat alam di Mas itu luar biasa. Tapi untuk mau komunikasi ini dong agak susah. Dong agak susah. Jadi memang dong rencana untuk putar-putar saja. Kalau memang luar biasa kan dong promosi. Kalau dong teman-teman lihat dong teman-teman kesini pasti. Nah itu yang saya lihat kira-kira kalau seperti itu mungkin pemerintah bisa bagaimana untuk gandeng teman-teman yang memang punya kemampuan supaya ketong baku bantu promosi Fak-Fak lagi lebih luar biasa lagi. Betul. Saya setuju sih. Setuju sekali. Mungkin ada teman-teman dari Karas mungkin panggil dong rangkul dorang, teman-teman dari Kokas toh. Ketong baku rangkul saja, ada ilmu ketong sharing, ada perkembangan bagaimana nanti pemerintah dan ketong baku bicara, terus ketong bisa ya sama-sama untuk increase Fak-Fak punya pariwisata gitu. Betul, luar biasa. Saya setuju sih dengan statementnya itu, betul. Kak Gerson luar biasa sekali. Terima kasih sudah menyuarakan apa yang ada dalam samping pikiran. Dan untuk teman-teman yang sudah dewasa, satu umur dengan Sajang mau kalah ya, karena Kak Gerson anak murid ini kebanyakan SD tapi dong bahasa Inggris luar biasa lancar sekali, mantap. Dan mungkin yang terakhir Kak Gerson, boleh dong kata-kata motivasinya untuk anak-anak muda, kata-kata motivasi, kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini saya sebenarnya taruh persiapan ini kata-kata. Tapi saya bilang teman-teman kalau ketemu taruh belajar bahasa Inggris hari ini, kapan lagi ketemu mau belajar bahasa Inggris toh? Betul. Bahasa Inggris ini perlu waktu. Dia kayak ketemu pacar lah gitu. Kalau ketemu kasih kabar hari ini, nanti tahun depan kasih kabar, weh pacar minta putus. Betul. Tapi kalau tiap hari ketemu kasih kabar pasti dia juga akan nyaman dengan ketemu dan lebih melekat lagi dengan ketemu. Nah itu seperti bahasa Inggris. Hari ini ketemu belajar, tahun depan ketemu belajar wayam. Ntar ingat. Tapi kalau tiap hari ketemu perbiasakan diri, deh bahasa Inggris tambah sayang ketemu. Kira-kira begitu. Betul. Luar biasa sekali Kak Gerson. Terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah dibagikan dan juga beberapa informasi untuk teman-teman yang ada di rumah, terkhususnya untuk generasi muda Fak-Fak agar lebih peduli dan menganggap bahwa bahasa Inggris itu penting.
Betul-betul. Saya juga yang dulu benci bahasa Inggris, sekarang semakin kesini saya semakin sadar ternyata betul bahasa Inggris itu penting. Semakin dewasa dunia pekerjaan, benar. kita mau lanjut kemanapun kita harus butuh bahasa Inggris. Betul sekali. Oke Kak Gerson, sehat-sehat terus, sukses selalu. Thank you Bunga dan Sukses selalu. kawan-kawan. Yes. Dan Sobat Embaran Bercerita, nantikan terus tong punya podcast selanjutnya. Ingat yang tadi Kak Gerson katakan bahwa saya lagi kita masih muda ya. Iya. Belajar bahasa Inggris jangan sampai nanti tong menyesal. Dan tentunya buat teman-teman jangan terpaku dengan yang lagi viral di TikTok, nikah 19 tahun. Sudah biarkan dia sejak nikah 19 tahun gitu, jangan. Oke, Sobat Embaran, pantau terus media sosialnya Embaran Bercerita dari Facebook, Instagram, kemudian TikTok dan juga YouTube. Jangan lupa like dan subscribe, komen juga, tinggalkan kira-kira narasumber siapa lagi yang perlu tong hadirkan di podcast Embaran Bercerita sebagai motivasi untuk teman-teman anak muda semua. Dan pastinya Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Bye bye.